Halo penonton, channel Makiam semuanya. Kali ini, Mimin akan berbagi kisah tentang pemuda yang awalnya hidup miskin, serba berkesusahan. Mungkin kalau makan saja goreng telur dibagi 8 bersama seluruh keluarganya. Tapi, akhirnya menjadi seorang yang kaya raya. Bisa dibilang jadi sultan akibat berhasil memperistri seorang wanita kaya raya asal Saudi Arabia saat pemuda itu pergi merantau menjadi TKI. Loh kok bisa? Simak sampai akhir videonya. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, akan kami perkenalkan tokoh utama dalam kisah ini. Namun, semua nama akan disamarkan demi privasi yang bersangkutan. Perkenalkan, namaku adalah Suparno. Usiaku saat ini sudah memasuki yang ke-34 tahun, hidup di kampung yang tak jauh dari pusat kota. Aku seorang perjaka jomblo, bisa dikatakan jomblo kadaluwarsa. Hingga para gadis yang ada di kampungku banyak yang gak mau denganku. Banyak gadis yang aku kenal, dan setelah tahu status hidupku, mereka selalu menjauh dariku. Mungkin karena aku ini terlalu miskin dan gak punya apa-apa. Yah, mau gimana lagi? Pekerjaanku pun hanya serabutan. Sebenarnya, aku ingin sekali memperbaiki hidup demi masa depanku dan istriku kelak jika aku dapat menemukannya. Karena kondisiku yang serba tak punya, kuputuskan merantau ke Malaysia untuk mengadu nasib. Dan di sana, aku bekerja sebagai operator alat berat atau bego. Tempatku bekerja di sana adalah perusahaan tambang yang cukup terkenal di daerah Kelantan, Malaysia. Di tempat kerjaan aku, banyak mengenal teman yang sangat baik denganku. Karena banyak juga ternyata orang-orang yang senasib seperti diriku. Perusahaan tambang tempatku bekerja adalah milik juragan kaya raya dari negeri Timur Tengah, yang kental dengan sebutan milik Bu Bos Hajah Zainab. Memang perusahaan tambang ini milik seorang wanita Arab yang memiliki fasilitas yang sangat bagus jika dibandingkan perusahaan tambang yang lainnya. Selain itu, Bu Bos Hajah Zainab ini orangnya tidak pelit dan sangat loyal terhadap karyawan-karyawannya. Kami semua sangat betah bekerja di sini dan gajinya pun cukup menjanjikan. Suatu ketika, Bu Bos Hajah Zainab menaikkan jabatanku menjadi kepala operator wilayah karena prestasi kerjaku yang dinilai cukup baik dan sangat disiplin. Aku pun bekerja dengan serius agar tidak mengecewakan Bu Hajah bosku. Bagiku, kepercayaan itu mahal harganya. Oleh karenanya, kalau aku tidak serius bekerja, bisa-bisa aku dipecat dari perusahaan ini. Yang kebetulan aku sangat fasih berbahasa Arab, karena aku dulu pernah mondok di pesantren selama 8 tahun di kampungku. Aku sering sekali diminta menjadi penerjemah ketika Bu Hajah bosku kedatangan tamu. Penjelasan demi penjelasan sering aku lakukan kepada rekan bisnis bosku. Bosku ini masih tergolong cukup muda usianya, sekitar 39 tahun. Yang jujur saja aku bilang dia memiliki penampilan yang sangat menawan. Dia mendapat warisan perusahaan ini dari ayahnya yang sudah meninggal. Berkat bakat dan kepandaiannya dalam memanage perusahaan ini, sehingga tak kupungkiri, aku sering membayangkan dan bercita-cita mempunyai istri seperti bosku ini. Sudah cantik, kalem dan selalu baik hati kepada siapapun. Dan entah kenapa, pikiranku ini selalu terbayang wajahnya, baik waktu di mes maupun di saat aku bekerja. Sampai aku berangan-angan untuk bisa menjadi asisten bosku yang cantik itu. Aku pun sangat giat untuk bekerja dengan penuh harapan agar apa yang aku inginkan tercapai, yaitu menjadi asisten pribadi bosku. Karena pasti bisa selalu dekat dengannya. Hari-hariku terus tersandra oleh bayangan penampakannya, ibarat kata bagaikan pungguk merindukan bulan. Pikiranku benar-benar terbawa olehnya. Aku mulai suka padanya. Suka bukan karena dia bos perusahaan, tapi karena kecantikan dan kelembutannya serta sifat keibuannya. Aku merasa cocok dengannya, dan aku berusaha semakin ingin mendekatinya.
Dan kesempatan yang aku inginkan akhirnya datang juga. Suatu ketika, aku dipanggil Bu Bos untuk menghadap ke ruang pribadinya. Di ruang pribadinya, aku diwawancarai dengan panjang lebar seputar tanggung jawab dan rutinitas kerjaku dengan situasi yang tegang. Pada awalnya, aku benar-benar tidak paham kenapa Bu Bos melakukan hal itu kepadaku. Tapi, aku tetap tenang dan menjawab semua pertanyaannya. Setelah 3 jam wawancara selesai, akhirnya Bu Bos menepuk pundakku sambil berkata, "Selamat ya, Anda saya angkat menjadi asisten pribadiku." Rasa haru bercampur senang menghampiriku, karena apa yang menjadi tujuanku sudah tercapai. Dan sebenarnya, tujuan utamaku adalah untuk bisa selalu dekat dengannya. Asyik! Tujuan untuk memperbaiki hidup sudah tercapai. Selangkah lagi tinggal tujuan untuk mendapatkan pendamping hidup. Umpatku dalam batin penuh semangat. Setelah resmi aku menjadi asisten pribadinya, tak jarang aku dikelitikin oleh Bu Bosku. Karena bahasa humorku yang membuat dia selalu tertawa dan kami pun semakin sangat dekat. Aku sangat gembira dan aku yakin bahwa ini adalah jalan untuk memikat hatinya. Di samping Bu Bosku ini juga suka dengan traveling. Dia sering cari tempat-tempat alami dan selalu dikunjunginya. Saat ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Bu Bosku berencana untuk piknik mengunjungi tempat yang belum pernah dia kunjungi. Bosku mengajakku untuk menemaninya. Mendengar hal itu, hatiku sangat bahagia. Apalagi hanya pergi berdua tanpa siapa-siapa. Dan tibalah pada waktunya saat hari libur, bosku mengajakku untuk berangkat, dan aku langsung menyiapkan keperluan-keperluanku. Akhirnya, kami pun berangkat menggunakan kendaraan jeep mewah milik bosku menuju lokasi alami yang diinginkannya. Dalam perjalanan aku seperti biasa melawak untuk menghibur bosku, dia kelihatan sangat senang hingga tawanya tak terbendung terbahak-bahak. Setelah berjam-jam, akhirnya sampailah kami di tempat tujuan. Aku pun segera memasang tenda dan menyiapkan makanan cemilan untuk malam hari. Hingga untuk urusan asmara pun, bos bercerita kepadaku, sampai-sampai terbawa pada perasaan masing-masing. Adalah ini adalah kesempatanku. Saking pedenya aku saat itu, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Sedikit gugup dan gemetar, tapi aku tetap mengungkapkannya. Mendengar ungkapanku padanya, dia langsung melotot memandangku dengan sedikit kaget. Hatiku sangat gak karuan. Aku takut kalau membuat dia marah dan akhirnya memecatku. Sontak aku langsung menundukkan kepala. Wah, pasti bos marah nih. Gawat, aku pasti dipecat nih, gumamku dalam hati. Dan tiba-tiba, kenapa kamu menunduk? Angkat kepalamu. Bu Bos berkata penuh dengan ketegasan. Aku pun menuruti perintahnya dan serasa hatiku disambar geledek. Aku juga suka sama kamu. Suara itu keluar dari mulutnya. Aku masih belum percaya dengan apa yang aku dengar. Benarkah itu? Tanyaku. Apa aku kelihatan kayak pembohong besar? Pungkasnya, aku kaget dan langsung kelemes, tapi dia langsung mendekapku. Terasa hatiku berbunga-bunga, dan tak terasa waktu sudah tengah malam. Kita putuskan untuk masuk ke tenda, dan semua terjadi di situ. Serasa dunia ini milik kita berdua. Aduh, dinginnya malam, gemerlapnya bintang dan sinar rembulan terpancar. Kubuka jendela, dan terlihat gunung kembar yang begitu masih indah dan alami. Terasa segenggam saja. Menelusuri lembah yang masih banyak rimbunan rumput-rumput liar dan lembut yang begitu nampak alami dan nampak sangat terawat. Kicauan burung-burung pun tak lepas dari pendengaran. Suara mendayu-dayu merintis rasa melengkapi gejolak dalam pengembaraan. Terus kutelusuri padang ilalang dan terlihat goa yang begitu gelap, belum pernah terjamah manusia. Akhirnya, sedikit demi sedikit masuk ke dalam dan terasa sempit. Semakin masuk ke dalam, begitu terasa hangat.
Tetesan air membasahi dinding-dinding goa sangat terasa, hingga aku terbawa dalam luapan semburan air meluber kemana-mana. Goa Arab yang kusangka lobeh pada awalnya. Karena Arab memang besar-besar, ternyata tidak juga. Hanya tampilan negeri Arab yang besar, namun goanya tidak besar kok. Pagi menjelang semua terselesaikan dengan rapi dan sempurna, dan kebahagiaan dapat dirasakan bersama. Karena kecapekan, akhirnya ketiduran hingga terbangun saat sang mentari dan kicauan burung-burung kembali terdengar nyata. Pagi setengah siang pun tiba, karena perut kerocongan kami pun bergegas membuat sarapan dan kita makan sambil bercanda ria. Semua terjadi di sini, aku bersama bosku yang sangat kukagumi. Selang beberapa tahun kemudian, dia aku peristri hingga hidupku sampai sekarang sangat bergelimang harta. Tamat. Demikianlah kisahku dengan Bu Hajah Zainab yang awalnya adalah bosku. Namun pada akhirnya kami berjodoh dan menikah. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Halo penonton saluran Makyem semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah lagi tentang mertua dan menantu. Di mana kisah ini sangat menyedihkan. Loh, kok bisa? Kita kasih cuplikan cerita alias intro dulu ya. Paijo, seorang menantu berjiwa petualang dan penuh pesona, tiba-tiba muncul di rumah ibu mertuanya yang bernama Bu Darmi, seorang istri yang hidup sederhana di desa. Meskipun awalnya terkejut, Bu Darmi segera terpesona oleh pesona dan kebaikan hati menantunya itu. Saat Paijo tinggal di rumah Bu Darmi, mereka berdua mulai menjalin hubungan yang manis. Paijo membantu Bu Darmi dalam pekerjaan rumah tangga. Sementara Bu Darmi memberikan Paijo kehangatan dan kedamaian yang dia cari. Tetapi kehadiran Paijo ini tidak luput dari perhatian tetangga-tetangga mereka. Beberapa dari mereka menilai hubungan mereka sebagai hubungan tidak wajar dan mulai menyebarkan gosip negatif. Meskipun demikian, Paijo dan Bu Darmi tetap bersatu dan menghadapi tantangan bersama. Puncaknya adalah ketika Paijo mengungkapkan cintanya kepada Bu Darmi di bawah langit malam yang indah. Dengan penuh keberanian, Bu Darmi juga mengakui perasaannya pada Paijo. Bersama-sama, mereka merayakan cinta mereka yang tulus dan bersumpah untuk tetap bersama dalam suka dan duka. Seperti apakah cerita selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama sampai selesai. Paijo yang tahu kalau saat itu di rumah ibu mertuanya itu suaminya sedang pergi kerja. Sehingga di rumah itu hanya dirinya dan Bu Darmi, ibu mertuanya yang sangat dia idam-idamkan itu. Dengan nekat dia pun berusaha untuk segera mewujudkan mimpi-mimpinya selama ini terhadap mertuanya itu. Bu Darmi membungkuk ke depan untuk mencoba melepaskan diri dari Paijo. Akan tetapi, semua usaha Bu Darmi sia-sia belaka. Untuk bisa mempertahankan keseimbangan dirinya, Bu Darmi harus mundur ke belakang. Tetapi lagi-lagi, tanpa dikomando Paijo pun segera beraksi. Hentikan Paijo! Atau ibu akan teriak minta tolong.
ucap Bu Darmi. Terbata-bata dia sangat ketakutan dengan keadaannya saat itu. Aku tahu kamu tidak akan melakukan itu, Bu. Karena saya tahu apa yang ibu butuhkan selama ini, yaitu seorang lelaki sejati, tidak seperti bapak itu. Setelah kita melakukannya nanti, ibu pasti akan senang, bahagia, dan keterusan denganku. Bu, percayalah, ucap Paijo dengan penuh keinginan. Setelah berusaha mengatasi kepanikannya, Bu Darmi mencoba melawan kembali. Tangan Bu Darmi meraih rambut Paijo agar menantunya itu menunduk, dan dengan sekuat tenaga Bu Darmi menyepak lato-lato Paijo. Aduh, keluh Paijo saat menerima aksi ibu mertuanya. Pria itu pantas memang untuk menerimanya. Dengan cepat Bu Darmi mencoba kabur ke pintu depan dengan melewati Paijo yang sedang sedikit lengah itu. Tetapi ternyata Bu Darmi salah besar dengan usahanya itu. Tangan Paijo menarik Bu Darmi, sehingga si cantik itu pun terbaring ke lantai akhirnya. Bu Darmi mencoba berdiri dengan sempoyongan, dia berusaha mempertahankan kesadarannya. Air mata mulai menetes di pipi Bu Darmi. Paijo memang lebih kuat dari Bu Darmi, sehingga walaupun Bu Darmi berusaha melawan sekuat tenaganya, semua tidak ada gunanya. Tak perlu waktu lama sebelum akhirnya perlawanan Bu Darmi mengendur. Paijo, saya mohon. Aku ini ibu mertua kamu. Mohon Bu Darmi sambil menangis. Akhirnya, Paijo berhenti. Darmi mulai menangis terseduh-seduh melihat ibu mertuanya seperti itu. Paijo mulai bekerja dengan cepat membuka penutup hidangan yang ada pada Bu Darmi. Bu Darmi tidak percaya ini semua terjadi padanya. Ini pasti mimpi buruk, gumamnya. Paijo juga tidak percaya akan bisa melihat semua keindahan itu dari ibu mertuanya itu. Keindahan yang tidak ada duanya. Keindahan itu sama persis seperti apa yang selalu diimpi-impikannya ketika dia bercukur-cukur sendiri di kamar mandi. Sedangkan keadaan Darmi saat itu sudah tidak bisa melawan lagi. Paijo tak perlu waktu lama untuk hanya mengaguminya saja. Tetapi dia segera memanfaatkan kesempatan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, seru Bu Darmi sambil meraih kepala Paijo dengan kedua tangannya saat menerima satu perlakuan yang mana suaminya sendiri pun tidak pernah mau melakukan yang seperti itu padanya. Bu Darmi mulai kehilangan kendalinya. Dengan malu-malu, Bu Darmi mulai menyadari kalau secara perlahan dirinya semakin terbawa suasana yang begitu romantis atas apa yang dilakukan oleh menantunya itu. Meskipun dalam batinnya masih mencoba untuk mengingkarinya. Bu Darmi sudah tidak ingat lagi akan semua hal yang dia junjung tinggi selama ini. Pekerjaan, pendidikan, latar belakang, keluarga, suami, semua hilang. Terkalahkan dengan keinginannya yang tidak bisa lagi dia kendalikan saat mendapatkan kejutan yang dilakukan oleh menantunya itu. Tidak ada lagi jalan keluar. Hari itu dia akan dimiliki oleh Paijo, suami putrinya sendiri yang ternyata memiliki hati yang sakit. Selanjutnya, Paijo tanpa banyak tanya ini dan itu segera saja melaksanakan apa yang menjadi keinginannya selama ini terhadap ibu mertuanya itu yang kelewat cantik dan menarik hatinya. Ya Tuhan, keluh Darmi pelan ketika Paijo telah berhasil menyempurnakannya. Si cantik itu bahkan harus menutup mulutnya dengan tangannya agar tidak bersuara dengan keras akibat aksi menantunya itu. Tapi Paijo tetaplah seorang pria hebat, sehingga tidak sampai 5 menit, Paijo sudah berhasil membuat ibu mertuanya itu menemukannya untuk yang pertama. Bu Darmi menatap wajah Paijo dengan perasaan campur aduk. Sudah saya bilang kalau ibu akan terbawa suasana yang romantis ini, Bu. Suara ibu tadi itu terdengar sangat syahdu, ucap Paijo pada ibu mertuanya itu sambil terkekeh-kekeh penuh kemenangan. Bu Darmi yang merasa malu segera memalingkan wajahnya. Saat Bu Darmi berusaha bangun, Paijo menariknya. Mau kemana, Bu? Kita kan belum selesai. Ibu mau ke kamar mandi dulu, Paijo, kata Bu Darmi berusaha melepaskan diri dari Paijo.
Tapi, ibu kan tidak bisa pergi seperti ini, ucap Paijo dengan penuh kasih. Paijo segera berdiri dan membantu Bu Darmi untuk berdiri. Sekarang ibu baru boleh pergi, kata Paijo seraya terkekeh saat melihat Bu Darmi melangkah ke kamar kecil. Saat Bu Darmi kembali ke ruang tengah, Paijo sedang menonton acara TV. Duduk sini Bu, pinta Paijo. Bu Darmi sempat ragu-ragu untuk sesaat. Dia sangat sadar bahwa dirinya saat ini sedang dalam kondisi yang sangat membuka peluang bagi suami putrinya itu. Air matanya kembali menetes. Tak berapa lama setelah Bu Darmi duduk sesuai dengan perintah Paijo, tangan Paijo pun mulai bergerak kembali ke tempat-tempat indahnya itu. Lama-kelamaan, api yang tadinya padam mulai menyala lagi. Bu Darmi itu memang tidak pernah menemukan perlakuan seperti yang dilakukan oleh menantunya itu dari suaminya sendiri, karena suaminya itu terlalu alim. Sehingga pengalaman baru yang diperolehnya dari Paijo itu sanggup membawa awang-awangannya terbang tinggi saat itu. Paijo benar-benar telah berhasil membawa ibu mertuanya ke nuansa yang sangat berbeda dan indah, meskipun melalui sedikit argumentasi yang sulit. Hari itu, Bu Darmi benar-benar merasa kalau telah mendapatkan apa yang selama ini tidak pernah didapatkan dari suami tercintanya. Sudah waktunya Bu, ayo, ucap Paijo. Ayo kemana Paijo? Tanya Bu Darmi. Melanjutkan ke acara yang lebih menyenangkan lagi Bu, sahut Paijo. Paijo, saya harap sudah cukup ya, pinta Bu Darmi. Meskipun apa yang dia ucapkan itu bertentangan dengan kata hatinya yang sangat mengharapkan semua itu. Berapa kali saya harus ngomong sama ibu, kalau ibu itu sudah tidak punya pilihan lain lagi, ibu harus menuruti semua apa mauku. Jadi, ada baiknya kalau ibu juga mulai ikut menyenangi apa yang akan kita lakukan bersama ini, ucap Paijo. Kali ini, tidak ada ulangan perintah lagi dari Paijo. Akhirnya, dengan penuh kepatuhan Bu Darmi mulai mengikuti alur yang dibuat oleh Paijo itu. Paijo tahu kalau dia sudah berhasil mempengaruhi ibu mertuanya yang cantik itu. Bu Darmi melihat ke arah jam dan langsung kaget seketika itu, karena suaminya sebentar lagi pulang. Dengan buru-buru Bu Darmi melepaskan diri dan langsung berdiri. Paijo, kamu harus pergi sekarang. Bapak sebentar lagi pulang dan... Ucap Bu Darmi terputus. Izinkan saya untuk memberikan tanda kasih sayang sama ibu sekali lagi, kata Paijo penuh harap. Bu Darmi segera mendekatkannya ke Paijo untuk memberikan akses pada pria itu untuk bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya itu. Paijo segera memanfaatkan kesempatan yang diberikan Bu Darmi itu dengan penuh perasaan. Bu Darmi kembali kesenangan dan bernyanyi tak henti-hentinya. Akibat rasa senang yang berbaur dengan rasa bersalah pada suaminya dan pada putrinya. Setelah beberapa saat Paijo memberi hadiah tanda kasih sayangnya, dia segera bangkit. Paijo pun mulai berbenah. Bu Darmi merasa aneh karena kini dirinya mulai terbiasa dan tidak merasa malu lagi dalam keadaan tampil seperti itu di hadapan menantunya itu. Aku akan kembali lagi, Bu. Mungkin besok di waktu yang sama. Saya mau saat membuka pintu, aku harap ibu sudah siap untuk menyambut kedatanganku itu. Besok aku akan memberikan sesuatu yang terhebat yang selama ini tidak pernah diberikan oleh suami ibu itu. Jelas Paijo panjang lebar. Bu Darmi hanya bisa mengangguk pelan karena dia juga sangat berharap pria itu segera meninggalkan rumahnya. Setelah berpamitan Paijo pun pergi, Bu Darmi menutup pintu rumahnya itu sambil menangis terseduh-seduh. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan menantunya itu. Tapi karena suaminya hampir pulang, Bu Darmi memaksakan diri untuk bangun. Dia mandi dan membersihkan semua bekas yang ada. Bu Darmi membersihkannya dan mandi lebih lama dari biasanya. Di malam harinya, rasa bersalah yang amat besar membuat Bu Darmi tidak bisa tidur.
Dia tidak pernah bisa memaafkan dirinya karena memiliki keinginan yang begitu besar yang tersembunyi di balik kesetiaannya itu. Dia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri yang begitu terlena dan terbawa suasana romantis atas apa yang dilakukan oleh Paijo. Awalnya, dia mengira itu semua terjadi karena rasa takutnya. Tapi perasaan bahagia yang dia dapatkan itu tidak bisa dia pungkiri. Seluruh kejadian bersama menantunya di siang hari tadi terulang lagi, bagaikan sebuah film di benak Bu Darmi. Pada saat itulah, dia jadi sadar kalau Paijo memang pintar. Bu Darmi sadar betul bahwa Paijo telah memberikan kebahagiaan padanya yang tidak ada bandingannya. Dari Paijo ini, dia bisa menemukan yang terindah yang selama ini hanya ada dalam mimpi-mimpinya itu. Dinginnya malam itu sungguh tidak tertahankan. Bu Darmi melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya. Selanjutnya, Bu Darmi duduk termenung sendirian di ruang depan. Bu Darmi berusaha menenangkan pikirannya. Bagaimana? Mungkin dia sampai bisa membohongi suaminya hanya demi kesenangan yang sesaat itu. Bu Darmi yang cantik itu tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa suaminya itu. Mereka saling mencintai satu sama lain. Suaminya itu sangat mencintainya. Tapi, apa yang bisa diharapkan suaminya itu dari istrinya sekarang ini? Bu Darmi telah mengikuti kemauan dari menantunya itu. Dia pasti akan sangat kecewa jika tahu apa yang telah terjadi. Bu Darmi berusaha keras agar tidak menangis. Ia berjanji tidak akan mengizinkan Paijo mengulanginya lagi. Maafkan aku, Mas. Aku berharap Mas mau memaafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Gumam Bu Darmi pada dirinya sendiri. Dia berharap bisa menyelesaikan urusannya dengan Paijo besok. Dia akan menutup pintu rumahnya kuat-kuat supaya lelaki itu tidak akan bisa masuk dan melakukannya lagi. Dia ingin Paijo tahu apa yang mereka lakukan kemarin tidak ada artinya baginya. Untunglah Bu Darmi sadar akan kesalahannya itu pada suaminya atas apa yang telah dia lakukan dengan menantunya itu. Dan untungnya lagi, Paijo tidak berani nekat lagi setelah Bu Darmi menutup peluangnya. Tamat. Begitulah kisah Paijo si menantu dengan Bu Darmi, ibu mertuanya yang mengalami dilema atas semua yang terjadi. Sekian dulu ceritaku hari ini, semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.